yang cocok. Kira-kira tujuan pembelajarannya bagaimana? Kira-kira medianya apa? Bagaimana menilainya? Kemudian IPK-nya seperti apa yang cocok? Kemudian bagaimana sumber belajarnya, bagaimana materinya, bagaimana metodenya. Nah ini yang seperti itu, Kang Rizky. Jadi banyaknya seperti itu nanti. Nah ini seperti ini ya. Disajikan salah satu KD matematika, peserta dapat menentukan medianya, gitu ya, yang cocok. Diberikan satu KD dalam bahasa Indonesia, peserta dapat menentukan kegiatan yang bermakna dalam pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, terutama di kegiatan pendahuluan atau pembuka. Disajikan tentang KD PPKN, peserta dapat merancang media. Tuh. Disajikan indikator PPKN, peserta dapat memilih materi pokok dan bahan ajar. Yang banyak memang begitu. Sehingga ini cocok soal-soalnya seperti yang saya berikan di soal kemarin 100 soal. Terutama soal nomor 75 sampai 100 ya. Kalau nggak salah gitu ya. Yang pedagogik teman-teman. Atau dari 85 tuh saya lupa lagi. Oke, saya close dulu. 86. Ya, 86. Sudah terbayang ya tentang pedagogi kebanyakan disajikan KD ini. Indikatornya apa? Disajikan KD ini, tujuannya yang relevan apa? Disajikan KD ini, medianya yang relevan apa? Disajikan IPK tertentu, indikator pencapaian kompetensi. Kira-kira materi pokoknya apa? Nah, yang begitu-begitu tuh Bapak dan Ibu, teman-teman, cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, harus dipelajari. Ya. Kemudian berikutnya selain itu saya munculkan yang selanjutnya. Nah ini tolong dicatat. Ini penting. Tolong dicatat. Ini penting. 1. PPKN tentang simbol-simbol Pancasila. Misalkan kalau ada seseorang yang menolong orang lain yang sedang kesusahan, itu sila apa yang paling cocok? Nah, simbol-simbol sila Pancasila. Atau seseorang membantu orang lain, kira-kira simbol sila Pancasilanya apa? Apakah di kapas, apakah rantai, dan sebagainya. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, perbedaan hak dan kewajiban. Jadi disajikan ilustrasi seperti ini. Kira-kira itu hak atau kewajiban? Ini harus tahu. Atau misalkan disajikan, atau misalkan gini, mana di bawah ini yang berupa hak. Nah, okay. Jadi di sini teman-teman bisa membedakan mana hak, mana kewajiban. Kemudian membangun kebinekaan. Disajikan sebuah kasus seperti ini. Kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru yang membangun kebinekaan. Itu dipelajari teman-teman. Lanjut bahasa Indonesia. Informasi teks tunggal. Koneksi, prediksi, dan membuat kesimpulan dari teks. Merefleksi isi teks sambil mengambil keputusan jelek baiknya di mana, bagus jeleknya di mana, kemudian kurangnya di mana, keputusan kita apa. Teks naratif, teks informasional, kosakata, ejaan, teman-teman. Matematika, operasi hitung bilangan. 2/3 tambah 0,5 tambah 9%, berapa? Nah, teman-teman. Relasi operasi hitung bilangan. Ya. Misalkan 2 ditambah 3 dikali 4. Itu sama enggak dengan 2? Ya, 2 ditambah 4 dikali 3. Itu sama tidak dengan 2 kali 3 tambah 4 kali 3 gitu ya. Simbol gambar. Pengolahan analisis data kuantitatif. Disajikan sebuah grafik. Ya, misalkan Tuti 9, misalkan yang nilainya 8, 20 orang, yang nilainya 9, 7 orang, yang nilainya 10, 18 orang, tapi disajikan dalam diagram batang. Berapa nilai rata-ratanya, gitu, teman-teman. Ya, biasa ya. Bangun datar dan bangun ruang. Ada kubus yang ditumpuk. Ya, ada kubus yang ditumpuk, seperti apa menumpuknya. Kalau dilihatnya dari atas, kira-kira bentuk bangunnya jadi seperti apa? Kalau dilihat dari depan, seperti apa? Dari kiri seperti apa? Dari kanan seperti apa? Berarti ini tilik ruang. Jadi kubus ditumpuk, ya nggak tahu seperti apa. Nah, kalau dilihat dari atas kira-kira bentuknya jadi seperti apa? Bangun datarnya. Kalau dilihat dari sebelah kiri seperti apa? Nah itu teman-teman. Besaran geometris, ya. Luas, volume, debit, hati-hati. Luas, volume, debit, hati-hati.
IPS, dampak modernisasi, Kang Rizky ya. Makna proklamasi, gimana? Dan upaya mempertahankannya. Apa makna proklamasi dan upaya mempertahankannya? Siapa yang memproklamasikan, di rumah siapa disusun naskahnya. Oke, pokoknya proklamasi dah. Berikutnya, untuk PKN nih, yang lebih sulitnya nih, ini soal-soal sulitnya. Undang-Undang 1945, pasal-pasalnya apalkan Kang Rizky? Bahasa Indonesia ada di pasal berapa? Bendera ada di pasal berapa? Agama ada di pasal berapa? Oke. Karakteristik diri, kemudian karakteristik wilayah tempat tinggal. Perilaku menjaga wilayah NKRI. Oke. Bahasa Indonesianya menyimak informasi, memilih informasi, teks lateral, kualitas, menulis indah, konvensi yang baik. Matematikanya persamaan dan pertidaksamaan muncul, Kang Rizky. Persamaan. 2x tambah 3x, nah gitu-gitu tuh. Lebih besar dari 2x, lebih besar dari 5, berapa x-nya, kayak. Kemudian besaran non-geometris seperti suhu, ya. Kemudian besaran-besaran yang lainnya, utamanya yang ada di SD ini, tolong dijadikan perhatian. Ya. Seperti suhu, kemudian besaran-besaran non-geometris yang lainnya seperti kecepatan dan yang lainnya. Nanti berpapasan, saling nyusul-menyusul gitu. Pipa, mempertahankan keseimbangan pelestarian alam. Misalkan ada sawah yang kehabisan ularnya, kira-kira apa yang terjadi? Maka tikus akan bertambah banyak. Jadi kalau begitu apa? Padi akan habis dimakan tikus, kayak gitu. Memodifikasi cahaya. Karakteristik negara ASEAN, nanti akan diberikan satu soal yang karakteristiknya seperti ini. Kira-kira negara apa itu? Terletak di mana? Oke. Kemudian posisi peran dari Indonesia di negara ASEAN. Di segi keamanannya apa yang sudah dilakukan? Segi sosialnya apa? Ekonominya apa? Sosialnya apa? Budayanya apa? Teman-teman. Nah, ini lebih fokus lagi nih dibanding tadi yang kisi-kisinya sangat banyak. Untuk yang ini lebih rada fokus, teman-teman. Rada fokus ya. Jadi lebih enak untuk menghafalnya. Untuk yang ini poin-poinnya dibanding yang tadi. Ini untuk yang sifatnya content knowledge. Tapi yang sifatnya PCK dan pedagogik ya, yang tadi saya sampaikan ya, teman-teman. Yang tadi saya sampaikan tentang disajikan KD-KD ini, begitu ya, teman-teman. Gimana, sudah ada bayangan? Ini mah baru membedah kisi-kisi, belum ke soal ya. So, aya bayangan we lah nama. Oke. Nah, sekarang baru kita membahas soal-soalnya. Yuk, sama-sama belajar membahas soalnya, teman-teman. Udah mau nih. Siap? Sudah siap ya? Ayo, Bobo. Ayo. Itu mending banyak itu. Yuk. Minta satu. Sama-sama. Boleh bersuara, rame juga nggak apa-apa. Nomor 86. Baca dulu. Baca, kemudian jawab. Tapi jangan ngomong dulu sekarang, hanya nulis aja. Biasa barangkali ada yang belum dikerjakan nih, ada yang belum mengerjakan ya. Bisa jadi di antara teman-teman ada yang belum mengerjakan. Nah, sekarang sok kerjakan dulu. Untuk tes awal ini, 86, silakan. 1 menit ngerjainnya, Kang Rizky, teman-teman. 86, silakan baca dengan benar. 86. 1 menit ya. Mana HP PP? Hati-hati, jawab.
Soalnya dilihat dengan benar-benar supaya terlatih nanti di buku pun begitu, tidak ceroboh. Indikator menjumlahkan bilangan bulat menggunakan model Ponzi. Ya, kita lanjutkan nomor 87. Silakan, nomor 87, 1 menit. Seorang guru akan mengerjakan KD berikut: mengalihkan bilangan bulat menggunakan model Ponzi. Dan tujuan pembelajaran yang dilakukan melalui ceramah, melalui mengerjakan latihan soal untuk dapat mengalihkan dua bilangan bulat. Semuanya wajib ngerjain ya. Nanti di kolom chat harus dituliskan hasilnya berapa. Sebelum teman-teman belajar nanti bersama Bapak, ini baru pretest nih. Melalui mengalihkan Supaya terukur ya hasil pendalaman pada malam hari ini ya seperti apa. Sehingga ini kasih pretest dulu nih. mengalihkan bilangan bulat menggunakan model Ponzi. Ya, sudah, Rizky. Kita lanjutkan soal nomor 88. Silakan, 88. Ini 3 titik berarti pengetahuan ya. Kalau 4 titik keterampilan. Lanjut, nomor 89. Nah, nomor 89, KI-nya KI 4 ya, 4 titik. Berarti dia keterampilan.
Hati-hati, ini aspek atau KI 4, berarti keterampilan, teman-teman. Lanjut. 90. Silakan. Kalau tadi tujuan, indikator, kalau sekarang pengalaman belajar atau aktivitas belajarnya. Seorang guru kelas 4 mengerjakan Ini aspek keterampilan ya, teman-teman. Jadi perhatian, bukan pengetahuan. Ini 4 titik berarti dalam KI. Siap-siap nomor 91. Nomor 91 yang diinginkan adalah materi pokoknya, materi lengkapnya, Pak. Materi pembelajaran atau materi pokok. Ini termasuk soal yang mudah untuk 91 ya. di dalam hati ini. Ya, 92, siap-siap. Nah, 92 yang ditanyakan adalah diketahui tujuan pembelajarannya. Yang ditanyakan adalah materi yang relevan. Kira-kira apa? Ini mirip-mirip kisi-kisi ya. Jadi ini benar-benar menuangkan, merepresentasikan kisi-kisi. Sembilan tiga. Siap-siap, 93. Silakan. Ini agak mudah. Diketahui KD-nya. Yang diinginkan alat tambahan atau medianya mana yang relevan.
Menjelaskan. Lanjut 94. 94 diketahui sebuah buah ilustrasi ya yang diinginkan menilai kemampuan pada mata pelajaran berindonesia aspek keterampilan. Kemudian yang diinginkan kriteria kunci dalam menilai. Nah, ini penilaiannya. Manakah kriteria kunci yang menunjukkan peserta didik mencapai kompetensi? Ingat, ini kompetensi keterampilan. Berarti 4 titik. Bisa? Berikutnya nomor 95. Ini sebuah ilustrasi disajikan tentang kompetensi tertentu dengan aspek pengetahuan ya. Ini ditanyakan teknik penilaian. Jadi semuanya tentang bagaimana menyusun RPP ya. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa mengembangkan perangkat kemarin pada saat PPG harusnya sudah terbiasa untuk mendapatkan soal-soal seperti ini. Jadi mudah.
Ya, siap-siap 96. Silakan jawab. Ya. 96 sekarang. Nah, 96 disajikan ilustrasi tentang penilaian pada aspek keterampilan mengukur panjang benda menggunakan penggaris. Guru melakukan penilaian setelah peserta didik. Nah, ini berarti C5 ya dalam taksonomi Anderson atau belum yang direvisi. Jadi soal seperti ini adalah soal C5, mengevaluasi. Bahkan ini udah masuk C6 ya, karena saran itu masuk ke mengkreasi C6. 96. Ini HOTS ya, HOTS Higher Order Thinking Skill, berpikir tingkat tinggi C5, C6. Bapak. Indikator penilaian berikut yang relevan dengan Mohon maaf Pak, suaranya tidak ada. Soal nomor 98 silakan. Seorang guru akan mengembangkan soal untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan siswa, unsur-unsur intrinsik. Kita tahu bahwa unsur intrinsik dalam sebuah teks fiksi itu banyak. Ya. Agar komprehensif, maka soal yang relevan apa kira-kira bentuknya? Ini pilihan ganda menjodohkan ganda kompleks itu objektif ya. B dan C isian singkat, uraian itu subjektif. Maaf, uraian saja yang subjektif. Isian singkat itu objektif teman-teman ya, karena kalau salah mengisi ya 0. Isian singkat itu tidak ada yang nilainya antara ideal dan 0. Itu ada tegas saja 0, 1 atau 0 ideal gitu ya. Tidak ada yang di tengah-tengah. Berikutnya nomor 99. Disajikan sebuah stimulus. Seorang guru mengembangkan soal diawali dengan menyajikan teks berupa grafik tentang penderita COVID selama 2020. STEM yang relevan dengan level kognitif C4. Dari stimulus di atas apa? Ingat C4 berarti menganalisis.
STEM itu berarti pertanyaannya. Pokok soal. STEM itu pokok soal. Apa ya? Berikutnya soal nomor terakhir seperti siap-siap ya. Nomor terakhir. Nomor 100. Ditanyakan butir soalnya, kira-kira yang cocok untuk mengukur indikator di atas ya, mendeskripsikan ciri-ciri rangkaian paralel. Mendeskripsi. Ya, gimana teman-teman? Gambarannya liar, rada liar, liar pisan. Hot ini mah. Hot. Oke. Kira-kira betul berapa nih? Kira-kira. Betul Nanti semua, jujur ya. Pak. Nanti jujur ya, dituliskan di kolom chat setelah dibahas. Seadanya. Rek nilainya 5, 4, padul itu yang penting mah teman-teman jujur ya, supaya terukur bahwa teman-teman ternyata di awal sebelum kita pemantapan ternyata begini adanya gitu. Berarti saya harus memperkuat teman-teman dari yang mana gitu ya. Yang paling kira-kira dianggap sulit. Oke. Ngareng hapeula 2 menit teman-teman. Ngareng hapeula. Bapak lelah memberikan materi tadi sampai jam berapa? Jam 4 langsung nyambung PPG Daljam. Akhirnya nyambung di PPG Prajab. Aduh. Ini nyeri huntu. Nyeri sirah. Insya Allah berkah, Pak. Jumat. Amin. Benar Jumat berkah. Amin. Yuk kita bahas teman-teman. Bismillah. Siap ya? Saya membahas sambil menjelaskan ya, teman-teman. Jadi nanti kalau ada post setelah ini harus lebih bagus. Sudah nampak belum, Kang Rizky? Sudah. Ya, baik. Nomor 86. Kalau kita merumuskan IPK itu artinya apa? IPK itu artinya penciri bahwa KD tercapai atau terkuasai oleh anak. Dan KD itu artinya kompetensi minimal. Jadi semua yang diturunkan dari KD bersifat minimal. Tujuan minimal, indikator minimal, pembelajaran minimal, penilaian minimal. Pokoknya semua yang diturunkan dari KD minimal saja. Berarti namanya minimal itu lebih boleh, kurang nggak boleh gitu. Jadi itu pengertian KD dulu. Ya, minimal ya. Dan ciri KD terkuasai itu ada cirinya, namanya indikator. Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, indikator itu ada 2. Indikator soal, indikator pencapaian kompetensi. Nah, sebagai ciri KD terkuasai itu namanya IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Jadi bukan indikator saja ya, tapi harus lengkap. Indikator pencapaian kompetensi. Ini bagi yang menggunakan kurikulum 2013. Kalau menggunakan kurikulum Merdeka beda lagi teman-teman. Oke, nanti pembahasannya kalau kurikulum Merdeka. Ini fokusnya kurikulum 2013. Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KIKD ya. Kemudian KD diturunkan dari KI, dan KI ada 4, udah tahu. KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Tentunya masing-masing KI yang 4 itu khas ya, punya
karakteristik sendiri, teman-teman. Nah, kebetulan nomor 86 ini 3 titik. Berarti 3 titik itu adalah KI 3. Pengetahuan. Ya. KI 3, KD-nya KD yang kelima. Ya, teman-teman. Jadi KI 3, KD kelima, 35. Nah, KI 3 itu adalah pengetahuan. Maka bagaimana caranya kita merumuskan IPK? Begitu. IPK itu atau indikator itu satu syaratnya harus operasional. Satu. Berarti harus menggunakan KKO. Biasanya yang KKO itu yang konfiksnya mekan. Menyebutkan, menuliskan, ya, mendefinisikan, menunjukkan, ya, memorocotkan. Bukan nama mekan-mekan teh operasional, ya, teman-teman. Kalau MEI tidak operasional, MEI memahami, ya, mengetahui, memukuli, menduguli, ya. MEI ini biasanya nggak operasional. Kebetulan KD-KD pada Permendikbud 37 itu sudah dibuat operasional untuk membantu guru. Contoh nih di nomor 8635 menjumlahkan, nah, berarti udah operasional, jadi aman. Maka ketika kita merumuskan IPK syaratnya satu harus KKO operasional, terukur atau teramati. Dan yang kedua harus spesifik, Bu Winti, ya. Harus spesifik. Jadi nggak boleh menjumlahkan bilangan bulat. Berapa bilangan bulat ya yang mau dijumlahkan harus jelas. Semakin jelas, semakin itu yang kita pilih. Karena syarat dari IPK harus spesifik, harus konkret, harus khusus, jelas, teman-teman. Nah, itu namanya IPK. Kemudian IPK ini harus mewakili KD, artinya relevan dengan KD. Kalau di KD kata kerjanya menjumlahkan, maka nanti di IPK pun harus menjumlahkan. Kecuali KD kata kerjanya belum operasional seperti memahami. Maka kita harus mencari padanan kata kerjanya yang mewakili memahami. Contoh, menjelaskan, mendeskripsikan, membedakan, itu adalah kata kerja yang mewakili C2 atau memahami. Nah, kebetulan di soal ini nomor 86 menjumlahkan sudah operasional. Kalau begitu apa? Ya tinggal lihat aja yang menjumlahkan. Berarti ABC pasti salah. Jadi kasih data dalam teman-teman nggak jawab ABC itu berarti kamari belajar naon di PPG temuan naon. Berarti jawabannya antara D dan E. Kemudian IPK itu merujuk pada KD-nya. Karena IPK itu anaknya, maka gimana bapaknya gitu. Nah, di dalam KD tidak ada degree. Maka dalam IPK pun tidak usah ada degree. Berarti D salah karena ada degree-nya. Kemudian D ini tidak spesifik. Bilangan bulatnya nggak tahu berapa yang mau dijumlahkan. 5, 4, 6, nggak punggung. Tapi yang E sudah sangat spesifik. Yang mau dijumlahkannya 2 bilangan bulat gitu. Maka nomor 86 jawabannya Oedan, ya. E. Jawabannya E. Loh, salah Pak. Paham tidak? Tapi D. Paham? Paham, Mbak. Ya, oke, bagus. Mbak. Sip. Lanjut nomor 87. Silakan betul salah-salah ya, teman-teman jujur. 87. Nah, sekarang bagaimana dengan TP atau tujuan pembelajaran? Banyak rumusnya. Mau ABCD silakan, mau ABC silakan, mau KKV silakan, mau CC silakan. Nggak boleh mah CC diakhiri dengan bok. Karena jadi CC bok. Di kurikulum Merdeka yang paling sederhana menggunakan CC, kompetensi and content. Jadi kata kerja dan materi saja, cukup. Itu tujuan. Atau pakai KKP, kompetensi, konten, variasi. Atau boleh juga pakai ABCD, audience, behavior, condition, degree. Nah, untuk yang ini yang pakai ABCD nih, teman-teman. Bagaimana merumuskan tujuan? Pakai ABCD ya, audience, behavior, condition, degree. Yang kedua, kata kerjanya sama dengan IPK. Harus operasional, harus spesifik,
Ya, behaviornya itu. B-nya A, B, C, D behavior. Berarti kompetensinya harus spesifik. Dan conditionnya harus berpusat pada siswa, di mana siswa aktif, bukan metode, bukan, tetapi aktivitas belajar atau proses belajar atau pengalaman belajar. Jadi bukan metode, bukan. Justru metode itu setelah dilihat di tujuan aktivitasnya ke mengarah pada metode tertentu, maka nanti di metode dituliskan metode itu. Karena di dalam kurikulum 2013 ada di RPP komponennya metode khusus itu. Jadi untuk yang tujuan hanya apa? Aktivitas atau learning experience atau pengalaman belajar anak. Oke. Kita lihat 3.5 berarti 3 titik itu aspek pengetahuan ya. Apa yang diinginkan? Mengalihkan. Nah, yang diinginkan mengalihkan nih. Mekan berarti sudah operasional, aman. Berarti di tujuan pun akan mengalihkan. Berarti yang tidak mengalihkan salah. A salah. D salah. E salah. Berarti kalau mau menjawab B jeung C karena mengalihkan. Kemudian yang disebut tujuan itu harus rasional dengan KD-nya relevan. Yang di KD yang diinginkan menggunakan model konkret. Kalau begitu apa? Nanti dalam pembelajarannya pun harus ada model konkret gitu. Sementara B tidak logis. B itu tidak logis. Anak bisa mengalihkan dengan latihan soal, padahal di KD-nya itu harus model konkret. Nah, yang model konkret kebetulan yang C, yaitu apa? Kancing warna. Kalau begitu, jawabannya C, cebok, C. Dan C ini sudah operasional sekali, spesifik ya. 2 bilangan, bulat. Apalagi ada tulisan, pakai model konkret. Oke, jadi apa? Jadi sangat sesuai KD. Pak, ari degree-nya mana? Yang lain mah ada dengan tepat. Nah, HC manteu aya dengan tepatnya. Nah, oke. Dengan model konkret itu sudah jadi degree. Jadi tidak perlu dengan tepat, dengan benar. Dengan model konkret itu sudah jadi degree. Bahkan dengan tepat itu sudah keharusan, jadi nggak perlu ditulis. Artinya boleh ditulis, boleh tidak kalau dengan tepat itu. Karena udah jadi keharusan. Masa Bu Amalia harus menulis dengan tidak tepat? Masa gitu? Ya pasti harus tepat. Kalau begitu apa? Ya keharusan. Kalau keharusan ya nggak perlu ditulis gitu. Nah, paham ya teman-teman? Kecuali kalau ada tuntutan lebih, misalkan dengan suara yang keras. Karena anak ini ngomongnya lalaunan. Nah, guru ingin kedengaran, maka dituliskanlah di tujuan dengan suara yang keras atau dengan suara yang lantang gitu teman-teman. Oke, gitu ya. Nomor 87 begitu. Ngareng hapeula teman-teman, 2 menit ya. Ngareng hapeula sekedar. Yang ada. Jadi nomor 87 jawabannya C. Ya. Nomor 88. Sama ini juga tentang tujuan 3 titik ya. Ingat, kalau tujuan itu harus spesifik, tidak boleh ada kata kerja yang mendua, tidak boleh juga ada materi yang mendua, kecuali yang sifatnya membedakan, itu boleh materinya mendua. Jadi harus spesifik, tidak boleh mendua materi, tidak boleh mendua kata kerja. Temenang nyanung, TP. Jadi kudu satia TP. Tujuan pembelajaran atau IPK kudu satia. Kata kerjaan hiji, materi nage hiji. Kecuali yang kata kerjanya membedakan, baru materinya boleh dua. Misalkan membedakan energi dan kalori, itu boleh. Nah, yang diinginkan di KD adalah menjelaskan. Berarti yang tidak menjelaskan itu salah. Mana? Pasti salah. Pasti salah.
Kemudian yang kata kerjanya mendua itu salah, nggak boleh. Nggak boleh. Mana yang kata kerjanya mendua? B, menyebutkan dan menjelaskan. Itu nggak boleh di tujuan. Ya. Nah, berarti B salah tuh. Salah tuh. Kemudian yang materinya mendua mana? A, tah. Menjelaskan pengertian energi dan kalor. Jadi kalau dalam tujuan itu satu-satu. Menjelaskan pengertian energi satu, nanti yang keduanya menjelaskan pengertian kalor. Nggak boleh disatukan. Berarti A salah. Nah, oke ya. A salah, B salah, E salah. Tinggal CD. Tinggal CD. Di KD yang diinginkan menjelaskan pengertian. Berarti di sini pun menjelaskan pengertian. Sementara di D menjelaskan hubungan. Terlalu tinggi. Padahal KD ini minimal. Ya. Berarti ini indikator pokok. Indikator kunci. Bukan indikator pengembangan. Yang dimaksud ya indikator kunci ya. Jadi jawabannya nomor 88 adalah C lagi. C lagi. Melalui membaca buku teks ya. Siswa dapat menjelaskan pengertian energi menurut Einstein. Nah, menurut Einstein itu udah ada degree. Menurut Einstein itu udah jadi degree, teman-teman. Karena kalau tidak menurut Einstein ini salah. Kalau yang ditulis menurut Newton atau menurut siapa itu salah. Yang diinginkan menurut Einstein. Ini berarti degree itu. ABCD. Kemudian condition harus menggunakan kata kerja, bukan metode. Contoh nih, D salah nih. Melalui penugasan dan diskusi kelompok. Harusnya apa? Melalui mengerjakan tugas dan mendiskusikan. Gitu, teman-teman. Bukan melalui penugasan. Kalau melalui pengamatan itu salah. Harusnya melalui mengamati benda-benda di sekitar kelas. Gitu. Melalui diskusi salah, harusnya melalui mendiskusikan apa. Nah itu teman-teman ya. Itu untuk condition di ABCD. Jawabannya berarti apa? Pak. Boleh bertanya, Pak? Ya, gimana? Boleh bertanya? Ya. Ini untuk condition, Pak. Ya. Ini kan melalui, arti maksud melalui itu, anak melakukan hal itu apa setelah melakukan hal itu? Karena ada degree yang jika aktivitas itu indikator itu dicapai setelah melakukan, maka keterangan di conditionnya harus setelah atau bagaimana Pak untuk degree untuk condition tadi? Itu mah redaksi lah, Kang. Mau dengan, mau setelah, mau melalui, jangan dibingungkan lah. Ada yang lebih besar yang harus kita pikirkan dibanding hanya memikirkan redaksi begitu ya teman-teman. Yang penting nangkap maksudnya ya. Siap. Karena pada saat proses saja guru menilai sudah bisa tuh ada. Contoh Bu Tias jadi guru. Bu Tias itu ketika anak melalui bertanya jawab saja, ketika proses bertanya jawab terjadi, Bu Tias bisa menilai anak ini udah bisa atau belum gitu. Kang Haris bisa terbayang nggak? Jadi tidak sampai menunggu selesai. Ketika berjalan saja Bu Tias bisa langsung dapat penilaian, enggak? Ketika tanya jawab dilakukan, sudah dapat penilaian ini anak bisa atau tidak bisa, sudah dapat, Kang. Ya itu redaksinya silakan nggak jadi masalah. Lebih banyak yang lebih besar untuk kita diskusikan, itu terlalu kecil sifatnya ya, Kang Haris. Baik Pak. Oke, lanjut. Redaksi ya, itu redaksi. Nomor 89. Izin bertanya nomor 88 Pak. Silakan. Kenapa enggak jawabannya yang nomor yang A, Pak? Yang nomor 88, Pak. A itu materinya mendua, tidak spesifik. Menjelaskan pengertian energi dan kalor. Karena kalau Kang Haris membuat soal itu langsung apakah yang dimaksud dengan energi? Kan gitu ya, satu-satu. Tidak ada yang membuat soal di dua-duanya muncul. Apakah yang dimaksud dengan energi dan kalor? Enggak. Dipisah. Apa yang dimaksud dengan energi? Nah, kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan kalor? Nah, kalau begitu tidak mendua. Nah, yang A ini mendua kata materinya. Begitu, Kang. Paham? Ya, paham, Pak. Jadi tujuan itu harus spesifik, nggak boleh mendua.
Kecuali kalau kata kerjanya membedakan. Kalau membedakan baru butuh dua. Dah. Membedakan energi dan kalor. Contoh misalkan, apa perbedaan energi dan kalor? Nah gitu dah. Baru boleh dah. Kalau perbedaan. Tapi kalau pengertian harus satu-satu. Ya, teman-teman. Oke. Lanjut. Nomor 89. Nomor 89, 4 titik berarti keterampilan ini, teman-teman. Beda pengetahuan dan keterampilan, meskipun kata kerjanya sama-sama menceritakan. Kalau 3 titik berarti tepat atau tidak yang diceritakan. Itu berarti kalau pengetahuan, 3 titik. Tapi kalau 4 titik, benar atau tidak berceritanya. Jadi lebih pada performance. Tolong bedakan 4 titik dengan 3 titik meskipun kata kerjanya sama, tapi yang dinilai berbeda. Kalau 3 titik benar apa tepat atau tidak yang diceritakan, kalau 4 titik berarti benar atau tidak berceritanya. Gitu ya, teman-teman ya. Karena KD yang diinginkan menceritakan berarti kata kerja yang diinginkan menceritakan. Berarti yang tidak menceritakan salah. Yang mana D salah itu. Karena mendeskripsikan. D salah. Kemudian yang diinginkan kisah hidup. Ya. Sama kisah hidup semua ternyata. Lebih spesifik itu lebih bagus. Nah yang A nggak spesifik tuh. Kisah hidup seorang tokohnya nggak jelas siapa. Apakah Rismawati, apakah Haris, apakah Ki Hajar Dewantara atau siapa, nggak jelas. Berarti A tidak spesifik, tidak konkret. Tidak dipilih ya. Berarti jawabannya antara B, C, E. Kita lihat yang B. Melalui membaca buku teks, siswa menceritakan kisah hidup B.J. Habibie udah konkret. Dengan intonasi dan pelafalan yang jelas. Nah ini sudah merepresentasikan 4 titik keterampilan. Berarti jawabannya B sudah kelihatan. Nah kenapa tidak C? Karena C ini dengan tepat itu untuk 3 titik pengetahuan. Ya, tepat atau tidak yang diceritakan berarti pengetahuan. Berarti 3 titik. Nah kenapa tidak E yang dipilih? Karena E kata kerjanya mendua. Menjelaskan dan menceritakan. Itu tidak boleh untuk tujuan. Apalagi untuk tujuan di RPP, teman-teman. Karena sifatnya lebih konkret. Jadi nomor 89 jawabannya adalah B. Bambang. Gimana? Jelas penjelasan saya? Izin bertanya Pak. Silakan, Bang Haris. Berarti untuk jenis soal yang seperti ini, apabila kita ditanyakan terkait dengan tujuan, itu langsung ke tujuan utama dari indikator itu. Misalnya dari menceritakan, maka ininya juga harus menceritakan. Gitu. Betul, ini yang disebut dengan indikator kunci. Ya, ini pakai indikator kunci. Berarti tujuan pembelajaran dari indikator kunci itu. Berarti kita kalau misalkan lihat soalnya seperti ini harus kata kuncinya dulu, kakak kuncinya apa? Ya, betul. Misalkan kembali. Betul. Siap Pak. Siap. Nomor 90. Seorang peserta didik, seorang guru mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Ingat aspek yang diukur apa? Keterampilan. Nah, keterampilan. Berarti kalau keterampilan tentang kemampuan berceritanya, bukan tentang tepat atau tidak yang diceritakan. Tentang apa pengalaman berkunjung ke Taman Wisata Ciater? Berarti sudah berkunjung. Berarti dia sudah berkunjung, kemudian diceritakan pengalaman berkunjungnya. Berarti yang salah adalah peserta didik berkunjung ke Taman Wisata Ciater. Kan sudah dilakukan. Berarti C salah. Ya. Kemudian yang A gimana nih? Peserta didik memperhatikan penjelasan dan contoh guru tentang cara bercerita yang benar, bagus tuh. Kemudian peserta didik menceritakan pengalaman berkunjung ke Taman Wisata Ciater secara lisan untuk dinilai kebenaran data. Nah ini bukan keterampilan, ini pengetahuan. 3 titik. Berarti A salah. Tapi kalau dinilai kemampuan berceritanya itu yang benar. Berarti B yang betul. Gitu aja teman-teman. Jadi Bambang. B yang betul. Yang lain-lainnya membuat kata-kata pada yang diinginkan menceritakan. Jadi yang lainnya salah. Jadi jawabannya adalah B, Bambang. Ya. Lanjut 91. Pak boleh ini Pak. Ya, silakan.
ini terkait dengan pertanyaannya tadi Pak. Ya. Pertanyaannya kan pengalaman belajar yang dapat dirancang dan paling sesuai untuk mencapai tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia. Artinya kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, kita merancang untuk kegiatannya, atau tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwasanya ini dianggap sudah ke teater. Pokoknya ini utuh stimulusnya juga harus kita lihat. Di stimulusnya kan keterampilan tuh, keterampilan, kemudian kemampuan menceritakan. Meskipun memang ke taman teater, ya. Ke taman teater Jawaban C, Pak. Mana? Yang jawaban C itu kan yang akan dilakukan, terus yang setelah dilakukannya menceritakan di depan kelas. Untuk seluruh kegiatannya masuk di situ Pak bukannya. Untuk C. Yang C ini justru tidak nampak tentang keterampilannya apa. Tidak ada. Yang diinginkan itu hanya apa tuh? Menceritakannya di depan kelas sudah aja selesai. Iya. Kemudian penilaian untuk kita menilai keterampilannya nggak jelas. Kemudian yang disebut dengan menceritakan pengalaman berkunjung itu berarti kan dia sudah berkunjung. Sudah berkunjung. Hanya bagaimana menceritakan kunjungannya ke Taman Wisata Teater itu dengan benar gitu. Coba gini Kang Haris, ketika Kang Haris peserta didiknya berkunjung ke Taman Wisata Teater saja, yakin nggak dia ketika berceritanya benar? Hanya berkunjung saja, pengalamannya berkunjung saja. Kalau berkunjung bisa jadi lebar, Pak. Bukan itu. Maksudnya. Tentang benarnya, benar salahnya bercerita. Contoh misalkan intonasinya, mimik muka, itu keterampilan suara kan keterampilan. Iya betul Pak. Kemudian kalau hanya dibawa berkunjung saja dia pinter gitu ngomongnya? Enggak kan? Nah kalau ingin hebat ngomongnya gimana? Ya dilatih, dikasih contoh oleh guru gimana cara bercerita yang benar. Prosesnya gitu kan Kang Haris? Iya. Berarti saya salah pemahaman Pak. Kalau C lebih ke kognitif. Ya kalau begitu, kalau soalnya seperti yang diinginkan Kang Haris itu soal untuk anak SD teman. Jadi tinggal dilihat berkunjung ke Taman Wisata Teater, oh itu berarti jawabannya anak SD itu soalnya. Jadi tolong pahami bahwa ini soal ini untuk teman-teman. Jadi lihat stimulus itu komprehensif ya. Jadi beri-beri yang namun soal pengalaman berkunjung ke Taman Wisata Teater. Bagaimana pengalaman belajar? Oh lihat aja berkunjung ke Taman Wisata Teater atau naon-naonan gitu. Justru gimana caranya anak bisa bercerita. Berarti prosesnya adalah apa? Kasih contoh oleh guru yang benar. Mimik mukanya, intonasinya, baru anak akan menirunya bisa jadi. Nah gitu. Kang Haris? Baik Pak, paham. Oke. Lanjut 91. Daftar materi yang lengkap. Nah, materi itu kalau dalam KD itu setelah kata kerja. Pokoknya kata kerjanya ambil itulah materinya. Materi pokok namanya. Ciri-ciri dan keanekaragaman makhluk hidup. Pentingnya pelestarian makhluk hidup. Mana kira-kira yang betul? A ya, ciri-ciri makhluk hidup, keanekaragaman hayati dan pelestariannya. Udah yang lain-lainnya enggak kan? Enggak ada di KD. Pernapasan enggak ada. Reproduksi enggak ada. Ya. Kemudian apa lagi? Organisasi kehidupan enggak ada. Jadi jawabannya A kan? Itu paling mudah itu. 92. Dalam knowledge, the dimension of knowledge, pengetahuan itu dalam menurut Anderson and Crespo dibagi 4. Faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Kalau faktual itu yang bisa diamati seperti dan spesifik detail seperti hari lahir Kartini, kapan terjadi gunung meletus, Tangkuban Perahu, ya. Siapa suami Kartini, kapan Sandi dilahirkan, simbol penjumlahan, simbol pengurangan. Simbol itu dalam matematika namanya faktual. Kalau ciri-ciri itu konseptual, pengertian konseptual. Kalau cara prosedural. Kalau strategi diri, strategimu, tujuanmu, kenapa kamu datang ke sini, itu namanya metakognisi. Ya, knowledge. Nah, kita lihat di KD atau di tujuan. Ternyata tujuannya diinginkan 3 simbol. Berarti dia fakta. Faktual. Karena simbol dalam matematika faktual.
teramati berarti simbol itu. Kemudian KD itu adalah minimal. Berarti tujuan yang diturunkan dari KD berarti bersifat minimal. Berarti paling tidak atau minimal adalah fakta gitu teman-teman. Mana kira-kira? Jawabannya D ya. Materi pembelajaran memuat paling tidak fakta tentang simbol matematis yang digunakan pada operasi perbandingan bilangan bulat. Gitu teman-teman. Enggak tahu. Jawabannya D, Dodo. Ya. Sekali lagi Pak ini. Tadi ya ada 3 pengetahuan, 1 faktual. Contohnya yang lebih faktual itu yang lebih spesifik detail. Contoh hari lahir, siapa suami Kartini, puisi karangan siapa Hairil Anwar, gitu. Aku karangan Hairil Anwar itu faktual. Kemudian simbol matematis itu faktual. Gitu. Kalau ciri-ciri pengertian itu konseptual. Kalau cara melakukan sesuatu prosedural. Kalau metakognisi itu strategi diri seperti strategimu dalam mengerjakan soal. Tujuanmu datang ke sekolah itu namanya metakognisi. Nah, kebetulan di sini 3 simbol dan KD itu bersifat minimal paling tidak. Berarti tujuan pembelajaran yang diturunkan dari KD pun minimal atau paling tidak. Berarti kalau begitu paling tidak ini faktual karena 3 simbol itu faktual dalam matematika. Nah, itu jawabannya D ya, teman-teman. Itu Bu Binti. Jangan terjebak yang C ya. Jangan terjebak yang C. Yang C itu malah jadi keharusan untuk ada fakta, konsep, prinsip, prosedur. Padahal yang diinginkannya juga hanya fakta, teman-teman. Hanya fakta. Terjebak, Pak. Oke. Lanjut. Nomor 93. Menjelaskan proses fotosintesis melalui percobaan. Tidak mungkin percobaan itu hanya menggunakan video atau puzzle. Namanya percobaan harus ada spesimen. Spesimen itu ya bahan-bahan kita untuk kita teliti. Kalau meneliti daun, fotosintesis ya daunnya dilihat gitu oleh mikroskop. Dia ada klorofil atau enggak. Terjadi pemasakan atau tidak. Ada oksigen yang keluar atau tidak di daun itu. Berarti dia butuh spesimen asli, namanya juga percobaan. Eksperimen ya. Berarti nomor 93 jawabannya B, teman-teman. Bambang. Tidak tinggal nomor salah ya. Makanya percobaan pakai puzzle. Salah berapa? Jebak jadi malu. Apa? Soalnya udah mikir banget ini. Gak apa-apa, ada latihan kan ini kan. Gak apa-apa. Nanti jangan harus hati-hati ya. Selanjutnya 94 teman-teman. Di 94 yang diinginkan kompetensi keterampilan berarti tadi benar dan salahnya bercerita, berarti tentang keterampilan bercerita. Maka kriteria kuncinya apa teman-teman? Ya. Mimik muka, intonasi, pelupa suara, pelafalan, berarti A jawabannya ya. Yang lain-lainnya tidak jadi kriteria kunci teman-teman. Ya, paham ya teman-teman? Oke. Gampang ya? Gampang ya? Gampang Pak 94 mah. Oke, 95 lanjut. Seorang guru bermaksud menilai kemampuan pada aspek pengetahuan. Nah, berarti pengetahuan mah tes, teman-teman. Nama juga pengetahuan, tes tulis atau tes lisan. Tapi yang diinginkan pengetahuan dalam menceritakan secara lisan. Gampang tes lisan berarti. Gitu ya teman-teman. Gampang ya. Jadi jawabannya C, cacing. Lanjut 96. Seorang guru bermaksud melakukan penilaian pada aspek kompetensi keterampilan, berarti ini KI 4 keterampilan. Mengukur panjang benda menggunakan penggaris, namanya keterampilan berarti ketika kita menilai itu ketika dia bekerja, mengukur panjangnya. Ya. Baru kelihatan keterampilannya dalam mengukur. Betul nggak, teman-teman? Oke. Guru melakukan penilaian setelah peserta didik mengukur panjang benda. Itu namanya keterampilan itu ketika dia mengukur.
Nah, ini saran yang tepat adalah apa? Seharusnya guru melakukan penilaian dalam mengukur panjang benda menggunakan penggaris pada saat mereka menyajikan hasil pengukurannya dalam bentuk tabel. Bukan, tapi pada saat mengukur. Seharusnya guru juga melakukan penilaian kemampuan dalam mengukur panjang benda menggunakan beberapa alat ukur. Tidak yang diinginkan bukan itu. Guru sudah tepat dalam melakukan penilaian kemampuan dalam mengukur panjang benda setelah enggak. Seharusnya guru melakukan penilaian kemampuan dalam mengukur panjang benda menggunakan penggaris ketika mereka sedang melakukan pengukuran menggunakan penggaris. Jadi D. Kenapa yang E salah? Ya, soal guru dapat diagnosis dahulu. Diagnosis. Oke, betul. Itu berarti tes diagnosis ya. Padahal yang diinginkan tes keterampilan pada saat dia mengukur. Oke, lanjut. Jadi jelas ya, pakai penggaris bukan alat ukur lain. Penggaris yang diinginkan. Jadi nomor 96 jawabannya adalah dodol. 97. Yang diinginkan kompetensi pengetahuan berarti kognitif. Makanya ada C itu kognitif. Kalau afektif A namanya. Kalau psikomotor P. Ya. A itu dari afektif ya. A1-nya receiving. A2-nya responding. A3-nya valuing. A4-nya organizing. A5-nya characterizing. Kalau untuk kognitif, C1-nya mengingat, remembering. C2-nya memahami, understanding. Kemudian mengaplikasikan, applying. Kemudian analyzing, C4. Evaluating, C5. Dan C6 adalah creating atau mengkreasi. Nah, karena levelnya C3, aplikasi. Namanya aplikasi itu berarti membuat, mengalihkan, menjumlahkan, membuktikan, melakukan, menerapkan, mengerjakan. Berarti jawabannya cacing. Betul. A menyebutkan itu C1. B menjelaskan itu C2. C menjumlahkan C3. D membandingkan C4. E memperkirakan C4 akhir menuju C5. Jadi kalau begitu jawabannya C3 itu C, cacing. Ada masalah ya? Sembilan 98. Pilihan ganda udah tahu kalau jawaban salah mau apa? Uraian singkat juga sama, isian singkat juga sama. Menjodohkan udah kebayang. Nah, banyak yang nggak tahu pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu adalah pilihan yang jawabannya soal yang jawabannya bisa banyak gitu. Misalkan berikut ini adalah unsur-unsur intrinsik A, anu, B, anu, C, anu, D, anu, E, anu. Tapi jawabannya yang benar bisa 3 gitu. Teman-teman, ini namanya pilihan ganda kompleks. Nah, untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, pilihan ganda kompleks ini sangat bagus. Supaya semuanya yang unsur intrinsik itu tertera kunci jawabannya di dalam option. Dibanding uraian. Kalau uraian itu berarti terserah anak isinya berapa gitu. Tapi kalau pilihan ganda kompleks yang idealnya sudah guru tahu dan semuanya jadi kunci jawaban di dalam pilihannya atau optionnya gitu. Ini nomor 98 jawabannya E, teman-teman. Edan. 99. Orang guru mengembangkan soal diawali dengan sajian teks berupa grafik. Rem berarti pokok soal pertanyaan yang relevan C4. C4 ya. C4 berarti analisis. Yang A, bagaimanakah ciri-ciri? Ini C2. Kalau ciri-ciri C2, konseptual. Yang B, apakah pemerintah telah berhasil? Berarti nanti ada kata-kata ya, tidak, berhasil, tidak berhasil. Setuju, tidak setuju. Baik, salah, baik, buruk, benar, salah. Ini namanya menilai atau C5, mengevaluasi. Saran apakah? Berarti baru saran berarti C6, kreasi. Apa yang akan terjadi pada awal tahun 2021? Nah, ini prediksi. Nah, prediksi ini berarti sudah di akhir C4. Apa di akhir C4, teman-teman. Mau ke C5. Berarti D jawabannya ya. Dodol.
Pada bulan apakah penderita COVID tertinggi? Ini namanya C1. Karena bisa dijawab dengan hanya melihat grafik, langsung ada jawabannya di sana. Tinggal Tinggal kita lihat saja di di grafik ini C1 ini, level paling rendah. Jadi jawabannya nomor 99 adalah dodol. Nomor Nomor 100. Itu mamanya ikut belajar. Neng Risma. Nomor 100 ya. Indikator soalnya mendeskripsikan ciri-ciri rangkaian paralel. Mana yang relevan? Mendeskripsikan itu kalau dalam bahasa Inggris describe. Describe itu berarti menggambarkan yang agak relevan. Berarti yang setingkat dengan mendeskripsikan dalam level kognitif adalah C, jelaskan itu setingkat. D, berikan contoh juga setingkat. E, gambarkan setingkat. Yang A dan B itu C1. Sedangkan mendeskripsikan C2. Tetapi yang paling dekat maknanya adalah gambarkan. Jadi jawabannya nomor 100 adalah E, gambarkan ciri-ciri rangkaian paralel. Ya. Karena explain dengan describe beda. Kalau menjelaskan, Pak? Ya, explain dengan describe beda. Kalau explain baru menjelaskan. Jelaskan juga ada di C2 sama dengan mendeskripsikan, tetapi maknanya beda. Paham, Kang Aris? Paham, cuma saya terkecoh di kata ciri-ciri. Jadi gambaran saya kalau ciri-ciri akan sulit untuk digambarkan, lebih mudah untuk dijelaskan. Ya. Mungkin jawabannya ke C gitu, Pak. Justru dalam konteks penilaian sekarang, anak yang kinestetik senangnya, kemudian kita hendak ingin anak itu tahu ciri-ciri tentang kubus, itu dengan begini. Anak-anak silakan di sekitar kelas ini cari benda-benda berbentuk kubus apa saja. Nanti yang dibawa oleh anak itu kotak kapur, dadu, dan rubik. Berarti anak itu sudah paham tentang ciri-ciri kubus gitu. Karena anaknya senangnya kinestetik gitu. Maka ditesnya dengan tes performance, tes kerja, keluar keringat, nyari-nyari, itu senang dia. Anak yang senangnya bercerita pakai tes lisan, apa yang dimaksud, apa ciri-ciri kubus gitu, teman-teman. Itu kan Haris? Jadi bukan saja gambarkan, tapi dengan kinestetik saja bisa. Gitu ya, Haris ya? Iya, Pak. Nah, itu teman-teman. Ya. Silakan tuliskan di kolom chat sejujurnya. Nilainya berapa, teman-teman? Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan tuliskan dulu. Hitung dulu beberapa dari 15 soal ini. Jujur tulis. Bu Risma 10 dari 15. Oke. Bu Tias 7. Bu Siti 7. Wah, lomba 7 ya. Jangan kerja paksa. Kerja kelompok dalam Tilu, genap 7. Kalau begitu teman-teman pemahaman ini sangat dibutuhkan ya. Matakna ngingguan anu di edupena tak penting. Kan di edupena ada tuh program Tes daftar, Pak. HD tuh. Tinggal waktunya. Bapak mata kuliah lain, Bapak nggak punya kelas gitu. Bapak teh rada capek neng mimpi. Yo oke ganti digeser-geser teman-teman ya. Nanti kalau di edupena mudah-mudahan Bapak bisa ngasih matematika yang dianggap sulit. Ya, Pak. Ya ada rumus-rumus cepat bagaimana mengerjakan matematika cepat ya. Mudah-mudahan di edupena Bapak ini Bapak bisa berkontribusi. Kalau untuk di sini Bapak suka geser-geser waktu kan, kalau di edupena udah diikat. Harus ya. Tanggal sekian ya, tanggal sekian. Kalau di sini kan bisa ada rusuh-rusuh gitu teman-teman. Gimana sekarang ada gambaran tidak? Gitu kayak bayangan lah. Oh, Perkerasan, Pak. dikit Dari lah. beberapa hambatan apa? Banyak itunya tuh apanya? Kalau nggak jeli pasti salah gitu. Ya, nah
makanya Betul. kita banyak belajar dari sekarang Iya. kita dapat hal-hal Betul. yang baru tadi teman-teman. Masih Baik. salah dalam membaca ini. Iya. Nah teman-teman, ini pertemuan pertama proses dan pembahasan ternyata luar biasa nilainya sangat minim. Ya. Nah nanti pada pertemuan yang kedua mudah-mudahan akan ada post test tentang yang ini dan kita bahas lagi ya. Apakah ada peningkatan atau tidak? Soalnya rada sebentuk dengan yang tadi. Ngerti atau henteu terukur. Lamun masih kena juga kieu berarti teman-teman teh loba masalah dalam hidup. Loba pikiran ya. Jadi kamu dia geus ngarti kayak masalah di rumah tangga atau di sekolah lalu. Nah, jadi nanti terukur ketika post test teman-teman. Soalnya sebentuk 15 soal nanti. Tapi bukan soal yang tadi, soalnya beda. Ya, itu ya teman-teman. Jangan terlalu lama-lama belajar teman-teman bisa banyak yang masuk gitu ya, nggak keluar lagi. Karena kalau sekarang sudah 1 ember, kemudian saya masukkan lagi 1 drum, maka yang di ember itu di drum itu leungit, anggarnya saya ember asup nama. Jadi kalau begitu apa energinya terbuang sia-sia. Jadi sekarang mah geus rada pindah saya emberkeun antepkeun. Heula. Cina dialirkeun heula ke geus kosong di emberna sian deui gitu. Tetap semangat, lanjutkan perjuangan 100% sampai kita jabatan lulus UP. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Recording stopped.